Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1331. Pada saat ini, di Aurus Hill International Hotel, Nanako kembali ke kamar hotel dengan asistennya dan beberapa pelayan dari rumah. Untuk mengikuti kompetisi di Aurus Hill, keluarga Ito memesan 2 kamar presiden di Aurus Hill International Hotel jauh-jauh hari sebelumnya. Nanako Ito tinggal di kamar presidensial, sementara pelatih, asisten, dan pelayannya tinggal di suite lain. Dan sejak setengah bulan yang lalu, keluarga Ito mengirim seseorang ke Aurus Hill untuk mengubah salah satu kamar tidur di Presidential Suite tempat Nanako Ito tinggal menjadi ruang latihan eksklusifnya. Renovasinya saja sudah menelan biaya jutaan yuan. Jika dikaitkan dengan harga sewa 2 kamar presiden untuk waktu yang lama, Nanako datang ke Aurus Hill ini menghabiskan uang untuk hotel setidaknya 3 atau 4 juta. Alasan utama begitu banyak pemborosan adalah, keluarga Ito terlalu kaya. Keluarga Ito adalah salah satu dari 5 keluarga besar teratas di Jepang. Industrinya mencakup hampir semua bidang. Apalagi Yamaguchi Group, organisasi bawah tanah terkenal di Jepang, memiliki saham dalam keluarga Ito. Selain itu, meskipun Nanako masih muda, cantik, dan intelektual dan pendiam, dia adalah seorang gadis Jepang yang sangat terobsesi dengan seni bela diri. Dia memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk latihannya. Tepat setelah pertandingan di pagi hari, setelah dia kembali ke hotel, dia tidak peduli untuk makan siang. Dia memasuki ruang latihannya lagi. Saat dia berkeringat deras di ruang latihan, ponselnya tiba-tiba bergetar. Telepon itu dari asistennya Hiroshi. Dia berhenti berlatih, menjawab telepon, dan bertanya, "Tanaka-san, ada apa?" Pihak lain berkata dengan hormat, "Nona, Direktur Kobayashi Pharmaceutical, Tuan Jiro Kobayashi ada di sini. Dia ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda punya waktu?" Jiro Kobayashi, Nanako berkata dengan bingung. "Saya belum pernah bertemu dengannya. Juga tidak memiliki persahabatan. Mengapa dia datang menemui saya?" Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, "Nona, Anda tidak tahu. Kobayashi Pharmaceutical mensponsori kompetisi final ini. Mereka mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan gelar penyandang dana. Tampaknya ini adalah upaya berani Kobayashi Pharmaceutical untuk memasuki pasar Cina. Dia sendiri datang langsung ke Aurus Hill. Dia tahu Anda tinggal di sini, jadi ingin datang dan bertemu Anda." Nanako berkata, "Tolong beritahu dia, saya sedang latihan dan tidak punya waktu untuk bertemu dengannya. Tolong maafkan saya." Nanako Ito memiliki kepribadian yang lebih tertutup dan biasanya tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, dia sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan semifinal. Dia tidak ingin terganggu oleh orang tunggal. Hiroshi buru-buru berkata, "Nona, Tuan Kobayashi baru saja mewarisi Kobayashi Pharmaceutical beberapa waktu lalu. Produk andalan mereka pil perut Kobayashi yang sedang aktif memperluas penjualannya di seluruh dunia." Nanako, yang selalu baik hati, bertanya sedikit mengernyit saat ini, "Tanaka-san, apa yang kamu bicarakan?" "Saya tidak memiliki hubungan dengan Jiro Kobayashi. Saya tidak peduli apa yang terjadi dengan Kobayashi Pharmaceutical. Semua ini tidak ada secara keseluruhan denganku." Hiroshi berkata dengan malu-malu, "Nona, Direktur telah menjalin komunikasi yang erat dengan Kobayashi Pharmaceutical. Dia sangat optimis tentang masa depan Kobayashi Pharmaceutical. Dia akan berkomunikasi dengan Kobayashi Jiro tentang investasi dan kepemilikan saham. Jiro Kobayashi juga sangat berharap keluarga Ito dapat berinvestasi padanya. Jadi dia menyumbangkan banyak uang untuk mensponsori kompetisi ini, untuk menunjukkan kebaikannya kepada Anda dan keluarga Ito." Oh, Nanako tahu bahwa direktur yang dikatakan Tanaka Hiroshi adalah ayahnya, kepala keluarga Ito saat ini, Ito Takehiko. Namun, Nanako masih berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak ingin terlalu terlibat dengan urusan ayah saya. Jika ayah saya dan Kobayashi Jiro ini bekerja sama, biarkan saja mereka bertemu dan berbicara." Bab 1332.
Hiroshi berkata dengan malu. Nona, direktur sangat mementingkan kerjasama dengan Kobayashi Pharmaceutical ini. Tolong jangan terlalu keras kepala. Nanako berkata ringan. Maaf Tanaka-san. Aku akan terus berlatih. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Nanako yang berusia 22 tahun adalah seorang mahasiswi senior di Universitas Tokyo, universitas terbaik di Jepang. Dia polos dan sederhana. Temperamennya yang pendiam membawa sedikit sifat dingin. Dia adalah bunga sekolah Universitas Tokyo selama 4 tahun berturut-turut. Banyak keluarga top Jepang yang bersaing untuk menjadikannya menantu terbaik. Tetapi dia sendiri hanyalah seorang gadis sederhana yang menyukai seni bela diri. Oleh karena itu, dia tidak memahami hubungan antara pria dan wanita. Dia juga tidak memahami dunia. Apakah Jiro Kobayashi atau Taro Obayashi? Tidak ada ketentuan dengan dia. Bahkan jika mereka adalah sahabat terdekat ayahnya, selama itu tidak berhubungan dengan dirinya dan bukan kerabatnya, dia tidak akan memedulikannya. Tujuan sekarang hidupnya sangat sederhana. Pertama, dia harus memenangkan kompetisi Sanda Mahasiswa Universitas Dunia tahun ini. Lalu berhasil lulus dari Universitas Tokyo, dan mulai bersiap mengikuti Olimpiade. Di Olimpiade terakhir, dia terlalu muda dan studinya terlalu ketat, membuatnya tidak dapat berpartisipasi. Olimpiade kali ini menjadi panggung yang paling dia inginkan di dalam hatinya. Dia bercita-cita menjadi juara Olimpiade, dan lebih dari satu juara Olimpiade. Menangkan juara Olimpiade ini dan kemudian mempertahankan juara Olimpiade berikutnya, telah menjadi yang terbesar dalam seumur hidup. Hiroshi memegang telepon saat ini, menghadap Jiro Kobayashi yang menantikannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Tanpa diduga, nona mudanya sendiri sangat tidak simpatik. Dia sama sekali tidak ingin bertemu Jiro. Koichi hanya bisa membohongi Jiro. Tuan Kobayashi, mohon tunggu sebentar. Nona kami masih berlatih. Dia akan menemuimu nanti. Jiro yang mengenakan jas dan kacamata mahal, dengan sebar tersenyum dan berkata dengan serius. Tidak masalah, jika nona itu sibuk. Dia bisa berlatih dulu. Tinggalkan saja saya sendiri. Saya bisa menunggu di sini. Hiroshi mengangguk dan berkata, Tuan Kobayashi, silakan duduk. Saya akan membuatkan Anda secangkir teh. Setelah berbicara, dia pergi ke dapur, mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala keluarga Ito Takehiko. Segera setelah panggilan dilakukan, suara rendah dan agung Ito Yahiko terdengar. Tanaka, ada apa dengan memanggilku? Hiroshi buru-buru berkata, Tuan Presiden, Tuan Jiro Kobayashi, Direktur Kobayashi Pharmaceutical, ada di sini ingin bertemu Nona. Ito Yahiko bersenandung dan berkata, aku tahu, Jiro memiliki kesan yang baik tentang Nanako. Dia sudah datang ke sini beberapa hari yang lalu. Dia berharap aku bersedia dia menikahi Nanako. Hiroshi bertanya, apa maksud Anda, Tuan Direktur? Ito Yahiko tidak menjawab pertanyaan Hiroshi. Dia berkata dengan nada mengesankan, Tanaka, kamu adalah orang kepercayaanku. Aku akan menyusun apa yang harus aku katakan selanjutnya. Tetapi harus diingat, tidak boleh membocorkannya kepada siapapun. Kalau tidak, saya pasti akan mengirim Anda kematian dengan tangan saya sendiri. Bab 1333. Begitu Hiroshi mendengar ini, dia langsung menjawab, yakinlah, Direktur. Saya tidak akan pernah membocorkan kata-katamu. Ito Yahiko berkata dengan puas. Kobayashi Pharmaceutical sekarang memiliki obat perut dengan khasiat yang sangat baik dan penjualan yang baik. Obat ini secara aktif memperluas pasar global. Orang sering modern mengalami ketidaknyamanan perut. Jadi obat ini ruang pasar untuk obat ini juga sangat luas. Begitu obat itu diluncurkan secara global, keuntungan tahunan akan mencapai setidaknya 10 miliar dolar AS. Hiroshi berseru, ini hanya obat perut. Ada pasar yang begitu besar. Ito Yahiko berkata, ini baru perkiraan awal saya. Saya telah meminta laboratorium farmasi Universitas Tokyo untuk menganalisis dan membandingkan obat perut dari Kobayashi Pharmaceutical dan obat perut dari beberapa perusahaan lain yang ada di pasaran. Kesimpulannya adalah pil perut Kobayashi adalah yang terbaik. Jadi, ini hanya masalah waktu sebelum pil perut Kobayashi berdiri di puncak dunia.
Jika ingin menangkap ayam betina yang dapat bertelur emas ini, maka harus mendapatkannya sesegera mungkin. Cara terbaik adalah dengan berbesan dengan keluarga Kobayashi dan investor di farmasi Kobayashi. Jika Nanako dan Jiro menikah, saya bisa meminta setidaknya 20 atau bahkan 30% dari saham Kobayashi Pharmaceutical. Itu bisa memberikan keuntungan miliaran dolar untuk keluarga kita setahun. Hiroshi tiba-tiba menyadari. Tuan Direktur, saya mengerti maksud Anda. Ito Yahiko bersenandung dan memberi instruksi. Jadi, Anda harus menemukan cara untuk membujuk Nanako. Katana lebih banyak hal baik tentang Jiro. Jika dia setuju, setelah lulus dari perguruan tinggi musim panas ini, dia bisa segera menikah dengan Jiro. Jika berhasil, saya akan memberi Anda hadiah 5 juta dolar. Hiroshi sangat gembira dan buru-buru berkata, Tuan Direktur, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan Anda. Ito Yahiko berkata dengan puas, bagus, aku akan menelepon Nanako dulu dan meminta untuk bertemu dengan Jiro hari ini. Setelah pertemuan mereka berdua selesai, kamu harus berbicara lebih banyak di depan Nanako. Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, oke, Tuan Direktur. Pada titik ini, Nanako baru meletakkan teleponnya dan melanjutkan latihannya dengan keras. Tetapi telepon itu bergetar lagi, dan dia mengangkatnya lagi. Dia melihat itu adalah panggilan dari ayahnya. Dia segera menjawab dan berkata dengan hormat, Oto-sama, mengapa menelepon saat ini? Ada perintah apa? Dalam keluarga besar di Jepang, hierarkinya sangat ketat. Anak-anak dalam keluarga biasa memanggil orang tuanya Otosan dan Okasan. Seperti halnya anak-anak Cina memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah dan ibu. Namun, di keluarga besar Jepang, semua anak harus memanggil orang tua mereka dengan Oto-sama dan Oka-sama. Selain itu, komunikasi dengan orang tua pada hari kerja tidak boleh terlalu santai. Kehormatan harus digunakan setiap saat, terutama untuk anak perempuan. Salah satu pekerjaan rumah terpenting sejak kecil adalah mempelajari etiket bangsawan yang membosankan. Meskipun Nanako tumbuh dengan kunci emas di tangannya, dia selalu mengikuti aturan rumit dari keluarga besar sejak dia lahir sampai sekarang. Dia tidak berani mengabaikannya. Di ujung telepon yang lain, Ito Takehiko bertanya kepadanya, Nanako, ku dengar kamu memenangkan pertandingan hari ini. Selamat. Nanako buru-buru berkata, Oto-sama, pertandingan hari ini menentukan 8 dari 16 pemain. Saya ingin memenangkan kejuaraan. Tolong tunggu saya memenangkan kejuaraan. Tosama, baru ucapkan selamat padaku. Bab 1334. Bagus sekali. Yahiko setuju. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga itu. Kamu tidak sombong atau terburu-buru. Kamu tidak melupakan niat aslimu. Meskipun Nanako memegang telepon, dia sadar tanpa membungkuk sedikit ke timur, dan berkata dengan hormat, terima kasih atas pujianmu. Oto-sama, saya akan berusaha keras. Yahiko bersenandung, dan berkata, ngomong-ngomong, Nanako, Direktur Kobayashi Pharmaceutical, Jiro Kobayashi pergi menemuimu. Ya ayah, Yahiko berkata, kamu sudah tidak terlalu muda lagi. Jangan terus menolak lawan jenis. Saya telah bertemu Jiro. Dia hanya 2 tahun lebih tua darimu. Kamu bisa lebih sering berkomunikasi dengannya. Nanako berkomentar. Oto-sama, saya belum memikirkan pria saat ini. Dan saya belum akan fokus pada ini dalam beberapa tahun ke depan. Saya ingin mewakili Jepang di Olimpiade berikutnya. Jika saya jatuh cinta dan kencan, akan mempengaruhi pelatihan dan kompetisi saya. Saya harap ayah bisa mengerti. Yahiko membujuk. Kamu masih terlalu muda. Banyak hal yang bisa dilakukan sekaligus. Dan banyak hal yang bisa tidak sesuai dengan keinginanmu. Cinta dan pernikahan tidak akan mempengaruhi rencana hidupmu selanjutnya. Nanako berkata dengan serius. Oto-sama, saya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Berlatih seni bela diri seperti mendayung melawan arus. Jika saya tidak maju, saya akan mundur. Jika saya ingin menjadi master top di dunia, saya harus menghabiskan semua waktu yang bisa saya habiskan untuk berlatih dengan solid. Dalam hal pelatihan, jika saya tidak berlatih keras saat ini, tetapi malah membuang waktu berharga saya untuk cinta dan pernikahan,
Saya khawatir saya tidak akan mampu menjadi master seni bela diri dalam hidup saya. Yahiko berkata dengan sedikit menegur. Seni bela diri, itu hanya hobi bagimu untuk berlatih. Aku tidak ingin kamu mencurahkan seluruh waktu dan energimu untuk itu. Kamu harus tahu, kamu adalah nona tertua dari keluarga itu. Wanita tertua harus terlihat seperti wanita tertua. Apa maksudnya berkelahi dengan orang lain di atas ring setiap hari? Nanako berkata dengan tegas. Ayah, seni bela diri adalah akhir dari keberadaan hidup saya. Jika perlu, saya rela melepaskan cinta dan pernikahan demi seni bela diri. Omong kosong, Yahiko langsung marah. Kamu adalah putri Ito Yahiko. Darah keluarga Ito mengalir dalam dirimu. Bagaimana kamu bisa mewariskan warisan keturunanmu demi seni bela diri belaka? Apakah kamu layak menjadi leluhur keluarga Ito? Aku. Nanako menjawab. Mendengar kata-kata ayahnya, dia benar-benar merasa sedikit bersalah. Dia segera berkata, Oto-sama, saya tahu itu salah. Saya tidak memikirkan pernikahan, tetapi saya tidak ingin membujuk terlalu dini. Tolong mengerti saya, Oto-sama. Yahiko berkata dengan dingin. Aku tidak bisa mengerti, dan tidak mungkin untuk mengerti. Tapi aku tidak ingin puas lebih banyak tentang kehidupan di telepon. Saat kamu kembali dari pertandingan, kita berdua ayah dan anak bisa berbicara lebih banyak. Sekarang, Jiro datang mengunjungimu. Sebagai wanita tertua dari keluarga Ito, kamu mewakili wajah dan citra keluarga Ito. Kamu tidak bisa menghindarinya. Jika menyebar, orang luar pasti akan mengatakan bahwa Ito keluarga tidak tahu bagaimana harus berada. Ketika Nanako mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain mengatakan, saya tidak berpikir dengan hati-hati. Mohon maafkan saya. Saya akan mengganti pakaiannya dan membahas Jiro. Bab 1335. Yahiko sedikit tenang saat Nanako setuju. Dia bertanya, Nanako, kamu sudah makan siang? Nanako menjawab dengan jujur. Saya berlatih sejak kembali dari gym. Saya bahkan belum makan siang. Yahiko bersenandung dan memberi perintah. Bagus sekali, sekarang kurasa sudah siang. Kamu pergi bersama Jiro untuk makan siang. Lakukan yang terbaik atas nama ayahmu. Makan siang bersama Jiro. Nanako sedikit enggan. Dia adalah seorang gadis dengan kepribadian yang relatif dingin. Sejak kecil, saat keluarganya mengajarkan etika wanita, dia selalu menjaga jarak yang cukup dari pria di luar. Selain itu, dia terobsesi dengan seni bela diri selama bertahun-tahun. Dia belum pernah tertarik pada pria, karena tidak banyak berhubungan dengan pria. Terlepas dari keluarganya sendiri, dia telah tumbuh begitu besar sehingga dia tidak pernah makan bersama pria muda. Apalagi asistennya, Hiroshi, tidak pernah memiliki kesempatan makan bersamanya. Namun, dia juga bisa mendengar ketangguhan dalam nada suara ayahnya. Dia tahu persetujuannya tidak akan ada gunanya. Nanako berkata, Ito sama yang baik, saya tahu. Yahiko berkata dengan puas, Nanako, keluarga sekarang memiliki kerjasama yang sangat penting dengan Kobayashi Pharmaceutical. Kamu tidak boleh mengabaikannya, mengerti? Nanako buru-buru berkata, dimengerti, Ito sama. Setelah menutup telepon, Nanako menghela napas tak berdaya. Dia memanggil Hiroshi, dan berkata kepadanya, Tanaka-san, tolong bantu saya menghibur Tuan Kobayashi dulu. Saya berkeringat setelah latihan. Saya perlu mandi dulu. Hiroshi buru-buru setuju. Menoleh ke Jiro dan berkata, Tuan Kobayashi, tolong tunggu sebentar. Nona tertua kami perlu mandi dan akan segera kemari. Ketika Jiro mendengar Nanako bersedia bertemu dengannya, dia sangat bersemangat. Di permukaan dia berkata dengan tenang, Oke, Tuan Tanaka, saya akan menunggu Nona Ito di sini. 10 menit kemudian, Nanako yang mandi, sudah mengenakan pakaian rumah ala Jepang yang sederhana dan polos. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki jejak latihan seni bela diri selama bertahun-tahun. Dia menjelma menjadi seorang wanita Jepang yang lembut dan tradisional. Hiroshi menemani Jiro ke kamar presidensial Nanako. Ketika Jiro melihat Nanako, dia terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya. Tuhan, mengapa wanita ini begitu cantik? Sangat ramah, mata jernih dan berkilau. Seperti karya seni yang diukir dengan hati-hati oleh Tuhan.
Wajahnya seperti telur murni dan tanpa cacat. Hidungnya halus seperti harta di dunia. Dan bibir tipis yang semerah bunga sakura. Di mata Jiro, dia seperti air jernih danau Tianqi di puncak gunung yang dingin. Meyakinkan, tenang, lembut, dan agak dingin. Hanya di sisi ini, Jiro sudah jatuh cinta dengan wanita ini secara mendalam. Dia bersumpah dalam hatinya, tidak peduli apa, aku harus menikah dengannya. Tidak ada wanita yang sempurna di dunia ini selain dia. Jiro mencoba yang terbaik untuk menekan hasratnya pada Nanako. Tetapi Nanako masih bisa melihat ada keinginan di mata Jiro yang tidak bisa ditekan. Ini membuatnya merasa sedikit jijik dan merasa sorot mata Jiro seperti setetes lemak babi dalam secangkir teh yang enak. Namun, tidak mudah baginya untuk mengungkapkan rasa jeleknya. Dia hanya bisa berkata dengan sangat sopan, "Tuan Kobayashi, maafkan aku. Aku menunggu lama." Jiro dengan cepat bertukar tangan dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, Nona Ito tidak perlu terlalu sopan. Sebenarnya saya datang secara tiba-tiba. Tolong jangan pedulikan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.